Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pada video kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mempelajari salah satu surah pilihan yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin. Ada beberapa surah pilihan yang telah dipilihkan Rasulullah untuk kita baca setiap malam, baik habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur. Ada surah penghapus dosa, yaitu surah Yasin. Ada surah pengundang doa 70.000 malaikat, yaitu surah Ad-Dukhan. Ada surah pembuka rezeki, yaitu surah Al-Waqi'ah. Dan ada pula surah pengusir setan dari rumah kita, yaitu surah Al-Baqarah. Nah, di video kali ini kita akan fokus mempelajari keutamaan surah pilihan yang amat agung, amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yaitu surah Tabarok. Mari simak video ini hingga selesai dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ampun kepadamu untuk kami semua, untuk kedua orang tua kami, dan untuk segenap kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sungguh kami mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya Dajjal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kelak husnul khotimah, dan pada hari kiamat kelak masukkan kami ke dalam surgamu. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, surah Tabarok adalah surah pilihan yang berada tepat di awal juz 29. Di dalam mushaf Al-Quran disebut dengan surah Al-Mulk. Disebut surah Tabarok karena surah ini diawali dengan kalimat Tabarakalladzi. Berikut beberapa keajaiban dan keagungan surah Tabarok berdasarkan riwayat yang disadarkan kepada Rasulullah, sebagaimana disebutkan Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri Al-Mansur. Pertama, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampuni Allah. Diriwayatkan oleh banyak imam ahli hadis, salah satunya Imam Tirmidzi, meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani thalathuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu Tabarakalladzi biyadihil mulku." Sesungguhnya sebuah surah dalam Al-Quran ada 30 ayat akan menolong orang yang membacanya sehingga dia diampuni Allah. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Yang kedua, membela orang yang membacanya sehingga masuk surga. Imam Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratun minal Qur'ani ma hiya illa thalathuna ayatan khosomat an sahibiha hatta adkholathul jannah wa hiya suratu Tabarok." Sebuah surah dalam Al-Quran hanya ada 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga dia dimasukkan ke surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Yang ketiga, penghalang siksa kubur dan penyelamat dari siksa kubur. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata,
salah seorang sahabat Rasulullah membuat perkemahan di atas kuburan. Sahabat tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Tiba-tiba ada manusia membaca surah Tabarak hingga selesai. Maka kemudian sahabat tersebut datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku membuat perkemahan di atas kuburan. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Lalu aku mendengar ada seseorang membaca surah Tabarak hingga selesai." Maka Rasulullah bersabda, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri." Dialah surah Tabarak, surah yang mencegah datangnya siksa kubur, surah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Yang keempat, mengeluarkan pembacanya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka pada hari kiamat dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Yang kelima, dituliskan 13.130 pahala kebaikan. Sekali saja kita baca surah Tabarak lengkap sampai selesai satu surah, akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dicatatkan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jumlah huruf surah Tabarak adalah 1313 huruf. Jika kita kalikan dengan 10 kebaikan, maka hasilnya adalah 13.130 pahala kebaikan. Demikianlah dahsyatnya keajaiban, fadilah dan keutamaan membaca surah Tabarak. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.